Pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN terbagi menjadi dua, yakni diakibatkan oleh faktor alam dan perkembangan ilmu dan teknologi. 1. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kondisi sosial dan alam dari negara-negara di ASEAN yang serupa dan mirip membuatnya memudahkan interaksi antar negara satu dan yang lain. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya interaksi antar negara adalah karena faktor iklim, geologi, dan ketersediaan SDA. Faktor ketersediaan SDA. Contoh dari semua negara-negara ASEAN, hanya Singapura yang tidak memiliki SDA berupa tambang, tapi negaranya menguasai perdagangan dan industri. Dari situlah negara ASEAN yang memiliki sumber tambang mengekspornya ke Singapura agar diolah menjadi barang kebutuhan. Selain sumber daya alam berupa tambang, banyak SDA lain yang ditemui di negara-negara ASEAN, misalnya hutan dan laut. Di Indonesia sendiri, hasil dari hutan digunakan sebagai pendapatan negara dan diekspor ke Singapura. Untuk daerah perairan, sektor yang dikembangkan berupa perikanan mutiara, rumput laut juga menjadi sumber pendapatan negara. Karena tidak semua negara di ASEAN memiliki sumber daya yang sama, maka kegiatan pertukaran sumber daya alam melalui jual beli termasuk dalam bentuk interaksi antar negara-negara ASEAN dengan tujuan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. 2. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, kegiatan manusia semakin dimudahkan terutama dalam beraktivitas. Teknologi memiliki peranan besar dalam kehidupan manusia, diantaranya teknologi transportasi dan komunikasi. Teknologi transportasi. Semakin berkembangnya transportasi, maka kebutuhan akan ruang sebagai sarana atau prasarana semakin meningkat. Misalnya, untuk membangun sebuah bandara, maka lahan produktif seperti hutan dan sawah harus dikorbankan. Di negara-negara ASEAN, pengembangan transportasi sudah menggunakan jalur bawah tanah, misalnya MRT di Singapura dan di Jakarta yang akan diresmikan tahun 2019. Teknologi komunikasi. Dengan perkembangan teknologi komunikasi membuat penyebaran kabar dan berita menjadi sangat cepat dan luas. Hal ini sangat menguntungkan karena dapat mengurangi jarak waktu. Berikut ini adalah manfaat positif dan negatif yang timbul di kehidupan masyarakat negara ASEAN akibat perkembangan teknologi. Contohnya bidang sosial, marak perdagangan manusia, bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat. Bidang ekonomi, tingginya dan tambahnya pendapatan negara dari pajak karena sewa tempat tinggal. Nilai barang lokal meningkat karena tingginya mata uang asing. Bidang keamanan, gangguan keamanan suatu negara semakin rentan.